Selamat datang di Aspirasi Podcast yang kali ini disponsori oleh penjual kopi. Nah kali ini nih ya Sobat Aspirasi, ada satu narsum yang menarik banget yang udah hadir di depanku kali ini. Boleh disapa dulu dong Kak? Hai. Hai. Jadi nama pendengar kita tuh Sobat Aspirasi gitu. Jadi nanti mungkin kakaknya kalau menyapa, hai Sobat Aspirasi gitu ya. Nah tapi ini sebelum kita masuk ke pembahasan, kayaknya kalau kata orang kan tak kenal maka tak sayang ya Kak. Mungkin boleh kenalan dulu dong, ini namanya kakak siapa sih? Oke, halo Sobat Aspirasi, nama aku Safira Rafardani, biasa dipanggil Rafa. Aku dari Universitas Brawijaya, jurusan Ilmu Komunikasi, angkatan 2020. Oke, Kak Rafa. Iya. Atau aku manggil Rafa aja deh ya. Iya, Rafa Karena kita aja. seangkatan juga. Seangkatan. Anak 20. Nah, Rafa dari Ilkom berarti. Wow, ini datang ke sini nih ya Sobat Aspirasi sebagai salah satu mahasiswa Yes. yang terpilih pada program ISMA. Ya, ISMA atau IISMA? IISMA. 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 Ini IISMA itu sendiri apa sih sebenarnya? Jadi IISMA itu program kayak semacam pertukaran pelajar selama 1 semester ke pilihan universitas terbaik di dunia gitu. Dan itu banyak banget pilihannya gitu. Wow, ini kayak pertukaran pelajar ke luar negeri lah ya Iya, istilahnya. Nah sebelum kita masuk ke program IISMA itu tadi, aku mau tahu dulu mungkin dari Kak Rafa ya, itu kuliah Ilkom. Nah Ilkom tuh awalnya milih Ilkom karena apa Kak? Sebenarnya dulu tuh sempet bingung ya mau pas SBM itu. Soalnya SNM gak keterima kan, akhirnya SBM. Iya. Terus aku bingung antara milih, tapi yang pasti aku pengennya jurusan FISIP, fakultas FISIP. Fakultas Terus FISIP. aku bingung antara psikologi atau komunikasi. Terus akhirnya ngomong-ngomong sama mama, sama ayah, terus katanya kayaknya komunikasi emang paling cocok. Kayaknya komunikasi pilihan pertama, psikologi pilihan kedua. Kenapa? Apa suka berbicara? Enggak sebenarnya, semua orang yang tahu aku tuh pendiam banget sebenarnya. Itu kebalikan ya. Iya, benar. Pendiam. Tapi kenapa nih tadi kok sampai menjadi salah satu pilihan utama gitu? Soalnya aku mikirnya komunikasi tuh versatile banget kan. Jadi dia itu bisa masuk ke mana aja gitu loh. Kalau misalnya iya kan. Jadi aku Public mikirnya speakingnya itu ya. Oke, nah kalau misalnya kan dari ilmu komunikasi terus ada IISMA, itu sangat membantu nggak dari jurusan ilmu komunikasi ini untuk bisa membawa Rafa ke IISMA ini tadi? Membantu sih menurut aku. Soalnya ISMA kan perlu bikin esai. Terus nanti juga ada tahap interview. Ya. Terus kalau anak Ilkom pasti tahu kalau misalnya kita sering bikin esai, juga sering ngomong-ngomong, jadi interviewnya juga lancar gitu. Karena sering dilatih. Bener. Nah itu, jadi kalau buat kamu yang mau ikuti IISMA juga jangan lupa untuk banyak berlatih Iya, ini ya. bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Tapi tadi ada ini ya, esai-esai itu kayak gimana tuh tulisannya maksudnya? Jadi esai itu tahap administrasi, ada 4 pertanyaan, terus kita harus jawab 4 esai maksimal 350 kata. Itu kayak pertanyaannya misalnya, nanti plan kamu apa di sana buat engage sama komunitas di sana gitu. Terus aku nanti nyebutin aja, ceritain gitu. Oke, kan ada 4 tahapan ya tadi. Dua. Oh 2. Yes. Tahapannya yang pertama apa? Administrasi, kedua interview. Oh, nah ini yang tes bahasa Inggris itu sebelum atau setelahnya? Itu masuk pertama. Oh, masuk yang administrasi ini tadi. Susah nggak tes bahasa Inggris? Sebenarnya kalau misalnya belajar pasti bisa, tapi kan tesnya itu ada 3, ada IELTS, ada TOEFL, ada Duolingo. Itu menurut aku soalnya tipe-tipenya beda. Jadi kita kalau menurut aku kan ngambil Duolingo. Itu menurut aku susah di bagian vocabnya. Soalnya harus banyak tahu vocab gitu-gitu. Dan aku kekurangannya di situ. Oh, nah kalau yang 2 tadi apa Kalau bedanya? IELTS itu bagian speakingnya, 3-tiganya ada bagian speaking. Tapi kalau IELTS itu nanti kita speaking sama orang bule asli. Jadi tatap-tatapan, itu bikin lebih nervous ya. Iya. Nah kalau TOEFL masih inilah ya. Iya, kalau TOEFL mirip-mirip sama IELTS. Oke, ini tadi ada 3 di antara itu semua. Itu berbayar kah atau Berbayar gimana? semua. Oh, jadi kita untuk tes ini mengikuti sendiri, Iya. terus baru nanti hasil tesnya diajuin. Ya benar. Oke, bahasa Inggris nih. Tapi emang dari Rafa sendiri udah suka banget bahasa Inggris atau gimana? Iya, jadi kebetulan emang aku dari kecil udah pakai bahasa Inggris, ikut ayah. Ini salah satu parenting ini ya yang dari kecil udah diajarin pakai bahasa Inggris gitu. Susah nggak? Tapi waktu masih kecil kan teman-teman kan pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa daerah gitu. Tapi kamu udah belajar bahasa Inggris.
Nah itu gara-gara aku pas SD itu ikut ayah S3 ke UK. Wow, Masya Allah. Jadi lingkunganku akhirnya semuanya bahasa Inggris, ini ngikut sendiri aja gitu. Sampai umur berapa tuh di UK-nya? Sampai, kalau umur lupa tapi pokoknya sampai kelas 5. Ah, Iya. jadi intinya ini speakingnya udah terlatih ya. Iya. Jadi bisa menyesuaikan kalau misalnya ketemu sama orang-orang bule Iya. gitu ya kan. Ya enak banget nih, aduh aku juga pengen bisa bahasa Inggris. Tapi kalau misalnya boleh bagiin gitu kali ada tips-tips sendiri dalam belajar bahasa Inggris tuh gimana sih? Apalagi kalau misalnya tes-tes gitu kan Susah ya. susah. Aku paling susah tuh grammar. Iya. Sebenarnya kalau grammar aku juga gak hafal rumus-rumus kan, misalnya kalau di SD bener. SMP selalu diajarinnya rumus Betul, verb, betul, terus betul. apa gitu. Aku gak hafal sampai sekarang. Tapi menurut aku yang cara paling cepet itu kayak nonton film bahasa Inggris, subtitlenya bahasa Inggris, dengerin lagu banyaknya bahasa Inggris atau dengerin berita, terus kita baca skripnya kayak gitu lebih manjur sih daripada Jadi belajar latihannya tuh justru lebih ke kayak hal-hal Prakteknya gitu. Iya, ke sana ya. Iya, benar. Jadi bukan yang menghafal gitu. Tapi ada ini enggak latihan ngomongnya enggak? Ada. Jadi kalau misalnya latihan ngomong di depan kaca atau ngomong sama temen gitu bisa sih sebenarnya. Misalnya bisa tuh yang susah nyari temen yang sefrekuensi. Iya, benar, iya sih, iya Karena sih. kalau misalnya kita ngomong bahasa Inggris kayak dibilang apaan sih Iya, sok-sokan. iya, sok-sokan. Itu dia, jadi kalau misalnya kamu lagi butuh temen belajar bahasa Inggris, mungkin bisa dicari kali ya Iya, yang benar. frekuensi. Biar nggak sampai dapat kata-kata kayak gitu. Nah, ini Rafa, aku jadi pengen tahu kamu dulu kemarin ini ikut di negara mana untuk IISMA-nya? Aku di Amerika. Amerika. Ya. Itu milihnya gimana sih? Maksudnya apakah ada anjurannya negara mana atau bebas? Bebas banget. Jadi tuh sistemnya sama kayak SBMPTN gitu, ada pilihan 1, ada pilihan 2. Terus kita bisa lihat di list university-nya itu ada apa aja. Terus aku kebetulan milih di Amerika sama di UK. Oke. Itu tapi pemilihannya sebelum tes Duolingo itu tadi atau setelahnya? Satu tahap sih itu sebenarnya. Oh, Iya, setelah. satu tahap. Jadi langsung gitu ya. Oke, di Amerika. Ya. Gimana rasanya kuliah di Amerika? Seru banget. Soalnya kan di Indonesia itu aku pertama merhatiin itu milihnya tuh gara-gara cuaca sih. Aku pengen cuaca yang dingin, gak kayak Indonesia panas banget kan. Mungkin karena di Malang juga udah dingin jadi butuh yang lebih dingin Iya, lagi betul, ya. yang lebih dingin. Terus saya tuh Amerika juga kakakku ada di sana kuliah juga. Jadi aku pengen yang deket sama kakak gitu. Oh, tapi itu sistem kuliahnya kalau misalnya IISMA beda nggak sama mahasiswa yang ada di sana? Sama aja kita ngikut mahasiswa sana juga. Jadi teman-teman kelas kita juga mahasiswa tetap di sana. Jadi bukan yang ini kelas internasionalnya. Bukan. Aku pikir tuh kalau misalnya ikut kayak gitu nanti kita ditaruh di kelas internasional Beda gitu, mereka. enggak. Oke. Kita nyampur sama mereka. Tapi dulu awal-awal tahu ISMA tuh dari mana? Tahu ISMA dari temanku ada yang ngirim postingan ke aku. Terus kayak daftar gitu. Terus aku kayak agak minder ya soalnya. Yang tahun Karena pertama pasti ini- banyak juga Iya, banyak saingannya. banget. Tanya kayak ya udahlah cuma nyoba-nyoba aja kan, nggak apa-apa. Dari iseng ya. iseng. Terus habis itu setelah daftar dapat kabarnya tuh gimana? Setelah daftar itu tahap administrasi ke pengumuman interview itu lumayan lama sih, agak 2 minggu atau 3 minggu gitu baru pengumuman kalau misalnya keterima interview. Oh berarti itu setelah daftar terus Iya. interview. Interview terus habis interview pengumuman lagi baru pengumuman keterima. Nah interview tuh ditanyain tentang apa? Interview itu ditanyain lebih memperdalam esai kita sih. Jadi kayak kenapa nanti kamu kontribusinya ke negara itu apa gitu-gitu. Jawabannya dari Rafa gimana? Aku pengen tahu deh. Jadi kan essay itu salah satu yang tersulit gak sih tahapannya? Iya, iya. Itu gimana sih jawabannya biar bisa lolos gitu? Kalau ini buat esai atau interview? Yang ini essay, mungkin interview dulu atau essay dulu tahapannya? Esai dulu. Kalau gitu essaynya gimana? Kalau misalnya esai ini menurut aku itu kan pertanyaannya ada salah satu pertanyaan tuh kayak mention your academic achievements gitu kan. Achievements kita selama ini apa aja. Nah kebanyakan orang itu salahnya mereka cuma ngepoint aja kayak achievementku ini, tapi mereka nggak menjelaskan kayak prosesnya mereka melalui itu gimana. Terus misalnya mereka ada kegagalan tuh Cara iya, mengatasinya. mengatasinya gimana atau mereka dapat pembelajaran apa dari kegagalan itu. Gitu. Jadi menurut aku itu lebih penting kalian menjelaskan tentang prosesnya daripada kalian mendapat apa aja gitu. Jadi biar kelihatan kalau kamu tuh emang bener-bener berjuang Iya, banget benar. nih buat dapetin ini. Ini sama kayak ini gak sih jadinya penulisan CV mungkin?
atau apa Beda ya? sih. Atau portofolio? Beda sih. Beda? Beda. Kalau misalnya CV lebih ke kayak CV kan gimana? poin-poin gitu kan. Kalau misalnya essay itu bener kayak kita menceritakan. Bisa sampai gitu. panjang banget berarti. Panjang. Kamu kalau untuk menjelasin satu achievement kamu tadi tuh bisa sampai berapa kalimat? 3 paragraf. 3 paragraf? Ya, jadi 1 halaman 1 pertanyaan. Wow. Itu berbahasa Inggris. Wow. Pasti kan kamu bisa bahasa Inggris. Nah itu tadi kan yang esai ya. Iya, Nah itu esai. pertanyaan pertama. Pertanyaan yang lainnya ada apa lagi nih? Pertanyaan, ini seingat aku ya, pokoknya yang Ada berapa pertanyaannya tadi? 4. 4. Oke, itu pertanyaan pertama. Jadi pertanyaan pertama itu yang achievement kita selama itu apa aja. Terus kedua itu academic hurdles. Jadi kayak kita dalam pembelajaran tuh mendapatkan kesulitan apa aja selama ini. Oh, di kuliah? Terserah kita beda dari SD. bebas. Kalau terus yang ketiga itu yang plan kita buat engage di local communities di sana. Terus yang keempat itu kalau misalnya kita punya masalah kesehatan atau enggak. Kalau misalnya ini yang untuk negara sana, itu gimana kamu jawabnya? Buat negara sana itu aku jelasin kayak menurut aku joining kayak event-event kampus, terus misalnya ikut organisasi itu penting, terus juga di kelas tuh kita harus kayak berani bertanya kayak gitu sih. Kalau di ini di UB sendiri ikut apa aja? Kalau di UB kebetulan aku tidak ikut apa-apa. Tapi kalau kemarin waktu di Amerika sempat ikut nggak? Ikut. Ikut apa aja? Aku ikut panitia Permias, itu kayak Persatuan Anak Indonesia gitu. Oh, oke. Sama ikut Bridges, itu kayak komunitas buat international students gitu. Wow, ada banyak kegiatannya nggak dari dua organisasi sebutannya? Iya, ini lebih ke student club sih. Oh, klub gitu Iya. ya. Nah, itu gimana tuh? Apakah banyak kegiatannya? Banyak lumayan. Terus dari ISMA juga itu banyak challenge. Jadi kita anak ISMA juga bikin program gitu di sana. Oh, jadi nggak cuman kayak kamu kuliah Iya, doang benar. gitu, tapi emang harus ada sesuatu Iya, lah benar. ya yang kamu lakuin. Salah satu kenangan yang paling ini membekas lah istilahnya. Menurut aku itu di sana aku pilih MSc itu karena dia vibes kampusnya itu bener-bener kayak apa ya, kompak banget gitu loh. Jadi Walaupun kamu sebagai orang asing di iya sana. benar. Terus aku kan juga tinggal di asrama, jadi aku merasakan kayak kehidupan mahasiswa asli di sana gitu. Terus ternyata di sana itu setiap finals atau UAS itu mereka ada tradisi di mana mereka tuh teriak tengah malam selama 1 minggu sampai UAS itu selesai. Jadi bener-bener Gimana tuh? Jadi ini di kamar asrama. nggak harus di kamar sih, biasanya hari pertama itu anak-anak tuh pada keluar semuanya Oh, bareng. bareng satu kampus. Terus teriak gitu. Di lapangan. Di mana aja bisa. Di mana aja? Di mana aja. Jadi Teriak satu kampus gitu? teriak selama 1 menit. Oh, oke. Itu kayak katanya itu biar meluapkan emosi mereka ketika stres ujian. Ujiannya biasanya berapa lama di sana? 1 minggu. 1 minggu ya, aduh lumayan ya 1 minggu teriak-teriak. Habis ngadepin ujian yang Iya. pusing banget, teriak. Kalau di sini kan kita mau teriak harus nyari tempat yang sepi Iya. dulu ya. Nah ini buat kamu yang lagi stres gitu ujian, boleh juga dicoba caranya. Karena itu salah satu cara yang cukup ampuh lah Iya. ya. Nah ini kan udah bahas seputar ISMA gitu, terus juga udah bahas seputar perkuliahan sendiri. Mungkin dari Rafa sendiri gitu. Pingin nggak balik lagi ke sana? Pengen banget. Pengen banget. Apa sih kenapa sih apa ya? Mungkin kamu pasti kan udah ngerasain perbedaannya ya, Iya. kuliah di sini, kuliah di sana. Hal yang paling menurut kamu beda dari kuliah kamu di sini dan di sana itu apa? Mungkin fasilitasnya. Itu Kayak gimana tuh? fasilitasnya tuh di sana itu makanan itu udah termasuk paket asrama gitu kan. Terus makanan itu bener-bener all you can eat. Setiap dining hall tuh beda makanannya. Terus kayak setiap jam lunch, dinner, breakfast tuh beda lagi. Jadi kayak makanannya tuh bener-bener puas. Terus Starbucks gratis, Subway gratis. Enak banget ya. Tapi BTW kalau mau ikut ISMA tuh bayar nggak sih? Mungkin bayarnya itu cuman tes bahasa Inggrisnya itu doang kan. Oh, jadi Tapi untuk selain itu nggak ada biaya pendaftaran, nggak ada kok. ingin banget ya ikutnya. Tapi itu di semua jurusan ada. Semua jurusan. Iya, soalnya aku sempat tahu juga di kalau aku kan vokasi, Iya. itu juga ada beberapa temanku yang ikutan gitu. Iya. Awalnya aku pikir itu kayak untuk beberapa fakultas aja Oh, enggak kok. gitu. Bebas. Ternyata emang bebas, Bebas. ya. Selama Selama 6 bulan. tergantung masa periode akademinya universitas di sana. Jadi Kamu ada kemarin? beberapa, aku 4 bulan, tapi Oh, ada 4 beberapa bulan. temanku yang 6 bulan, ada yang 3 bulan. Gitu ya, beda-beda ya. Untuk ini kan pasti ada bikin ininya, apa sih? Paspor. Iya ada. Itu apakah sudah disiapkan sebelum-sebelumnya atau memang waktu lagi daftar?
Boleh pas lagi daftar boleh, tapi kalau misalnya habis keterima juga boleh. Kayak baru Itu keterima. lama nggak nyiapinnya? Aku kemarin paspor ada, sekarang kan paspor ada yang cepet ya. Itu bisa kok 1 hari 3 hari itu bisa. Bikin paspor tuh berbayar nggak sih? Berbayar. Oh berbayar. Berbayar. Soalnya pengen juga bikin. Iya. Kali aja ntar tiba-tiba ke luar Keluar negeri. negeri gitu Ada kan. rezeki amin. Kalau paspor biaya sendiri. Biaya sendiri. Kalau visa baru dibiayain sama ISMA. Oh, apa bedanya visa sama paspor? Kalau paspor itu kita buat ke negara manapun kita perlu paspor. Kayak misalnya ke Singapura, Malaysia kita tetap perlu paspor. Tapi kalau misalnya visa, kalau misalnya kita warga negara Indonesia ke ASEAN, ke negara-negara ASEAN setahu aku nggak perlu visa. Oh, nggak perlu. Tapi kalau misalnya kayak Eropa, Jepang, bla 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 itu perlu visa. Dan itu setiap negara visanya beda. Ada ininya ya, biayanya. Iya benar. Selama tinggal di sana gitu. Iya. Oh oke. Ini banyak banget ya cerita yang kita dapetin dari Rafa. Mungkin kayaknya udah setengah perjalanan dari podcast kita. Mungkin kita bisa minum dulu kali ya Rafa. Ini ada dari penjual kopi. Nah kebetulan aku dapet yang rasa red velvet. Rafa dapet yang apa nih? Aku rasa kopi susu karamel. Oke, suka kopi nggak? Suka. Oke, Alhamdulillah suka kopi ya. Salah satu mahasiswa Malang yang suka ngafe nggak Rafa? Suka. Salah satu alasan kamu kenapa suka ngafe itu boleh kali dibagiin. Soalnya nggak apa-apa sih, enak aja nongkrong sama temen-temen kan. biasanya- biasanya sambil nugas. Oh berarti bukan tipe yang nongkrong atau ke kafe sendirian gitu ya? Jarang sih. Jarang. Jarang. Karena emang nggak enak juga ya ngafe sendirian. Kayak aku ngomong di sama rumah sih kalau siapa? aku. Iya, mending di kamar gitu. Jadi emang cari aja lah temen yang menurut kamu bisa diajakin ini ngafe ngecil gitu atau sama Ayang. Ada Ayang nggak? Nggak ada. Ini buat sobat aspirasi kali aja ada yang lagi pengen ngedekatin Rafa ya. Tapi open gak Rafa? Untuk sekarang sih seperti tidak. Mau fokus ini? Iya, lagi pengen sendiri aja, Lagi pengen fokus sendiri. belajar. Nggak fokus belajar juga. Aku sebenarnya nggak serajin itu beneran. Karena mungkin karena kamu keluar negeri jadi kayak aduh ambis banget nih kayaknya. Iya, orang-orang pada ngira aku kayak ambis banget gara-gara Iya. IP 4, padahal tuh enggak kayak gitu. Boleh diminum dulu Rafa. Enak nih ya sobat aspirasi, jadi boleh langsung datang ke penjual kopi. Gimana rasa kopinya? Enak. Langsung melek gitu rasanya. Langsung berasa gitu ya. Jadi emang tadi kesini ngantuk? Enggak sih, Habis- tapi kan panas sih ya siang-siang. Benar. Tapi habis ini hujan sih. Soalnya Malang lagi sering banget hujan. Kamu orang mana sih? Aku orang Malang asli. Orang Malang asli. Tadi kesini naik apa? Tadi aku naik Gojek. Naik Gojek. Ada naik Gojek. Daerah mana tuh? Aku rumahnya di dekatnya Matos. Oh, Deket banget sama UB sebenarnya. iya dekat. Aku juga daerah sana Oh kosannya. iya, di mana? Di veterannya. Oh. Di dekat vokasi. Nyari yang deket ini aja Univ soalnya. Karena biar nggak jauh-jauh. Apalagi kalau misalnya di Malang kan apa ya harus bolak-balik naik ojek tuh kayak. Iya, males banget. Iya. Kalau dari orang tua Rafa waktu tahu kamu ke Amerika gimana sih? Seneng banget sih, seneng Pasti banget. ya Iya. kayak bangga banget. Iya. Apa-apa waktu kamu daftar udah bilang belum? Udah. Kalau dari orang tua bilangnya gimana? Dari orang tua sih, emang dari dulu orang tua ngasih pilih, maksudnya kayak ngebebasin aku mau milih apa aja gitu kan. Ada beberapa temanku itu yang diarahin jangan pilih negara ini, jangan mau. Terus kalau orang tua aku tuh nggak apa-apa, pokoknya aku seneng aja ngejalaninnya gitu. Dan ngerasa cocok ya. Iya, benar. Nah terus setelah akhirnya kepilih dari apa ibu atau ayah pertama kali tahu? Dua-duanya sih aku langsung ngasih tahu. Langsung ngasih tahu ya. Aku keterima. Iya, terus Gimana kita gimana lompat-lompat tuh bersama kabarnya? gitu. Langsung di rumah atau dihubungin lewat ini? Telepon. Telepon. Lagi nggak di rumah berarti waktu itu? Nggak di rumah. Jadi gimana bilangnya? Mama atau? Iya kayak mama gitu kan. Terus mama aku tuh panik dong. Kenapa? Dikirain aku kenapa? Iya kan tiba-tiba nelpon terus full ekspresi. Iya, terus kayak oke aku terima di mana di Michigan State. Terus kayak mama aku seneng banget. Alhamdulillah gitu ya kan karena emang kakak di sana ya. Kakak di sana. Kuliah di Kalau kakak di Wesleyan University. jurusan? Jurusan ekonomi psikologi. Double major. Oke. Jadi emang keluarganya kayaknya ini ya mengejar sampai ke luar negeri ya. Kita harus ini tersupport juga nih sobat aspirasi. Nah, ini kan kamu dari Ilkom, terus ikut IISMA. Nah, itu apakah di program IISMA-nya juga harus berdasarkan jurusan yang sama? Enggak, justru ISMA itu nge-push kita buat ngambil mata kuliah yang di luar prodi kita. Biar kita itu bisa explore outside of that gitu. Berarti enggak jurusan gitu? Enggak.
Oh gimana tuh? Kalau aku kalau dari MSU itu kita bisa ngambil dari berbagai fakultas. Kalau aku ngambil dari 3, enggak ding 2. 2 fakultas? 2 fakultas. Apa itu? Aku social studies sama satunya itu human development. Jadi kalau misalnya social studies itu aku ngambil tentang isu-isu sosial tapi dibicarakan dengan lensa komedi. Oh Iya. gimana itu? Itu kan menarik Jadi makanya kayak itu stand up ya? Iya, jadi dia itu kayak kita tuh setiap kelas tuh lihat-lihat episode di Netflix. Oh Terus kayak nanti dianalisis gitu komedi ini bahas Netflix yang apa? The Office kalau kalian nonton. Terus nanti kita bahas kayak gimana komedi ini sebenarnya bisa menjadi media untuk mengutarakan isu-isu sosial tanpa menyinggung siapapun gitu. Soalnya kadang orang kalau misalnya dibawain serius pada nggak Iya, tertarik. iya, benar. Jadi mungkin itu salah satu Iya. caranya ya. Itu kalau yang satunya? Kalau yang satunya itu aku ngambil kayak child development, jadi kayak perkembangan anak itu lebih ke psikologi sih. Tadi aku tertarik psikologi. Jadi akhirnya belajar juga Iya, ya. Walaupun mungkin nggak di kuliahnya, Indonesia, nggak di Indonesianya, tapi dapat di luar negeri. Tapi katanya kalau misalnya psikologi tuh tergantung negaranya juga nggak sih? Kasus ininya? Kalau temenku kan kemarin juga ada yang sempet, maksudnya dia jurusan di Indonesia psikologi. Terus aku ceritain tentang pelajaranku di sana, katanya mirip-mirip sih teorinya. Apa tuh kalau yang kamu dapetin di sana? Jadi kayak perkembangan anak itu kayak misalnya fetal alcohol syndrome, anak itu biasanya kena rentan penyakit apa, terus kayak misalnya kayak gitu-gitu sih, ya perkembangan anak aja. Ini calon ini ya ibu-ibu siaga. Calon mama-mama siaga. Karena kan udah belajar tentang Iya. perkembangan anak ya. Jadi bisa lebih memperhatikan nanti anaknya di sana. Nah, kalau misalnya dari dosennya sendiri, Dari dosennya. apakah sistem pembelajarannya beda dari yang kamu dapetin di Indonesia? Kalau misalnya di sana itu satu kelas tuh bisa sampai 200 orang. Wow. Jadi beneran ini ya kayak yang di film-film itu Iya, yang bener. gede Yang banget kayak ruangannya. auditorium gitu yang kayak Iya. menurun gitu kan, iya benar. Tapi itu full. Full. Wow. Iya. Jadi kayak nggak ada sistem absen. Soalnya ya siapa mau ngabsen 200 orang? Iya ya. Terus kalau misalnya ada yang nggak datang itu gimana? Kalau ada datang ya udah dosen tahu kalau misalnya mereka nggak datang ya mereka yang rugi. Ya. Iya sih, kamu sendiri yang Iya, salah bener, gitu. Nah terus sistem perkuliahannya tuh kayak gimana? Pelajarannya sama aja sih sebenarnya kayak menjelaskan terus tapi lebih kayak ke open discussion kalau misalnya di luar itu. Oh, jadi emang gak cuman dosen nyampein materi, Iya benar. Tapi kayak kamu insight-insight dari mahasiswa itu juga dipertanyakan gitu gimana. Oke, jadi kayak misal materi yang paling menarik buat kamu itu tentang apa? Materi yang paling menarik mungkin tadi itu yang komedi. Yang komedi. Iya. Kamu sempat ini nggak mendengar tanggapan yang paling menarik juga dari mahasiswa sana mungkin? Karena kan katanya pola pikirnya beda ya. Iya. Dari mahasiswa Indo sama luar gitu. Nah, kalau dari apa yang kamu rasain selama kuliah di sana, terus juga ketemu sama teman-teman di luar sana, apakah memang sebeda itu pemikirannya atau gimana? Kalau sebeda itu kayaknya enggak sih, mungkin masalahnya beda ya. Soalnya di sana itu lebih membahas tentang rasisme kan, rasisme di sana masih ada banget ya. Iya. Ya, terus kayak seksualitas gitu-gitu, mereka tuh lebih open tentang hal itu gitu. Jadi itu Bedanya, yang mungkin itu lebih itu. fokus Iya. dijadiin topik Iya, pembicaraan gitu. Tapi kamu sendiri nggak sampai ngerasain itu kan? Enggak, alhamdulillah. Rasisme itu. Karena katanya kan Asia Oh enggak, Kak. Asian hate itu enggak kok. Soalnya di MSU tuh untungnya ya kampus aku itu sangat-sangat open dan diverse. Mereka tuh emang banyak international students nggak dari Indonesia doang. Jadi mereka mungkin udah kebiasa ya dengan komunitas yang beragam. Iya, jadi udah tidak asing Iya, lagi benar. dengan hal-hal kayak gitu. Nah, kalau di asrama tuh sekamar sendiri atau gimana? Di asrama aku sama roommate ada. Berapa orang? Enggak, berdua doang. Oh berdua. Itu orang mana? Anak dia lahiran orang tuanya Meksiko tapi dia lahir di Florida. Oh, ini emang mahasiswa sana. Mahasiswa sana tetap. Oke, gimana rasanya tinggal sama? Seru banget sih. Tapi berarti setiap hari memang bener-bener harus ini ya, pakai Iya, bahasa Inggris ya. iya, Aduh, capek nggak ngomong bahasa Inggris terus? Mungkin soalnya udah kebiasa jadi enggak ya. Enggak. Oh di rumah juga gitu? Iya, di rumah juga pakai bahasa Inggris. Di rumah juga pakai bahasa Inggris. Oke deh, karena ini kayaknya waktunya udah habis juga. Mungkin kita satu pertanyaan terakhir dari Rafa. Gimana sih kasih semangat mungkin buat teman-teman yang sekarang kan juga lagi open gak sih Isma? Iya, udah close sih tapi Udah close kemarin ya? baru close itu kemarin.
Nah itu mungkin ada yang mau ikut tahun depan atau mungkin juga pengen ikut program-program lain untuk bisa kuliah di luar negeri. Kasih satu pesan khusus gitu biar mereka semakin semangat untuk Oke, mempersiapkannya. jangan minder sih pertama. Itu kan tahun kemarin aku juga sempat minder, tapi ternyata it's not as bad as you think. Kayak nggak apa-apa banget, semuanya itu juga mencoba. Jadi kayak nggak ada salahnya juga nyoba. Terus mungkin dari sekarang bisa dipersiapin kayak lancarin ngomong bahasa Inggrisnya gitu-gitu. Soalnya itu bakal kepake banget sih nanti. Karena ya namanya kita 24/7 ya pakai Iya, bahasa Inggris terus di sana. Oke, thank you. Makasih banget nih untuk Rafa yang udah ngasih insight banyak banget buat kita semua seputar IISMA. Dan thank you juga untuk kamu nih ya sobat aspirasi yang udah join di podcast kita. And see you again di next podcast. Bye bye.